Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini saya akan membahas tentang pressure switch. Nah, ini kebetulan salah satu mesin kami, injection molding kami ini ada trouble, ada masalah. Pada saat jalan, ternyata untuk press moldingnya atau press matrasnya ini tidak bisa bekerja, yaitu press bottom. Jadi pada aplikasi mesin injection ini ada dua press. Jadi press molding untuk mengepres matras sebelum diinjek supaya hasilnya tidak jembret, supaya rapat. Yang pertama adalah press top mold, jadi press bagian atas, ini press top. Kita perhatikan ini moldingnya, ini matrasnya, kemudian ini adalah pressnya, press top, press atas, top mold. Kemudian ada lagi press samping atau bottom press. Nah, ini press bottom atau bottom press, ini bagian samping. Nah, ini permasalahannya adalah untuk mesin ini top moldnya bisa ngepres, tetapi bottom moldnya tidak bisa ngepres. Dan setelah kami analisa, ternyata permasalahannya pada pressure switch. Oke rekan-rekan sekalian, akan saya ajak bagaimana menganalisanya, mengetahui bahwa permasalahan terjadi pada pressure switch. Oke, nah ini pressure switch bagian top mold. Kemudian ada lagi pressure switch bottom mold. Nah, ini pressure switch bottom mold. Oke, akan kita coba bagaimana menganalisanya, untuk menganalisa permasalahan yang terjadi, mengapa mesin ini tidak bisa press bottom. Jadi bottom pressnya tidak mau bekerja. Oke, kita ikuti video ini sampai selesai. Oke, untuk menganalisnya kita start terlebih dahulu pompanya. Ini pompa hidroliknya ada 3. Kita start. Oke, kemudian coba kita press untuk bottom moldnya. Ini selector switch press bottom mold. Maksud saya ini pressure switch top mold, ini pressure switch bottom mold. Oke, kita coba kita press mulai dari top mold kemudian bottom mold. Perhatikan, top moldnya sudah ngepres. Kita perhatikan ini hidrolik pressnya atau clampingnya ada 3 buah besar. Nah, kemudian untuk press sampingnya tidak mau ngepres, kita perhatikan. Nah ini kita analisa. Jadi sistem kerjanya pressure switch itu sistem kerjanya press ini berdasarkan pressure switch. Artinya termasuk pressure switch itu fungsinya untuk mengontrol berapa kekuatan pressure pada hidrolik press tersebut. Ini pressure switch top mold, kita perhatikan. Kemudian pada press bottom mold ini tidak mau bekerja. Oke, kita cek ke status PLC-nya. Sebelumnya saya tunjukkan ini pressure switch-nya, pressure switch bottom mold, pressure switch press samping. Ini kebetulan pressnya tidak mau bekerja. Kita analisa pada pressure switch ini, karena yang memerintah bekerja press bottom mold adalah pressure switch yang memerintah dan yang men-stop. Nah, jadi pressure switch itu sistem kerjanya switch yang bekerja berdasarkan pressure oil, berdasarkan tekanan oli. Jadi pressure switch itu ada 2 macam. Yang pertama menggunakan pressure angin, tekanan angin, atau ada juga yang menggunakan tekanan oli atau pressure oil. Ini kebetulan pressure switch-nya menggunakan tekanan oli. Jadi di sini
pada pressure switch ini ada dua kontak NO dan NC. Nah, ini ketika ada pressure sesuai dengan tekanan pada regulator settingannya berapa bar, dia akan bekerja yang NO menjadi NC, yang NC menjadi NO. Oke, coba kita analisa pada status PLC-nya. Oke, kita cek pada status PLC-nya, kita cek coba. Nah, ini dia parameternya, kita buka, kita cari IO-nya ini. Kita lihat status IO-nya. Nah, ini sudah ketemu pressure switch. Perhatikan tulisannya. Pressure switch bottom-mule. Kita perhatikan pressure switch bottom-mule statusnya menyala. Artinya pressure switch ini sudah bekerja. Sudah kondisi bekerja. Kondisi apa istilahnya ya? Ngoper gitu. Jadi yang dia sudah bekerja, padahal mestinya dia belum bekerja karena pressnya itu belum melakukan proses press itu loh. Jadi bottom-mule-nya itu mestinya ngepres, kemudian baru pressure switch ini menyala. Ketika pressure nominal atau tenaga atau besarnya pressure bottom-mule itu sudah tercapai sesuai dengan settingan pada pressure switch, baru mestinya menyala. Nah, karena ini sudah menyala, artinya bahwa pressure bottom-mule itu dia menganggap bahwa dia sudah bekerja, sehingga dia tidak mau melakukan proses press bottom-mule, kira-kira seperti itu. Jadi dia dianggap sudah melakukan press itu loh, sehingga pressure bottom-mule-nya tidak mau bekerja. Nah, kita perhatikan dia tidak mau bekerja, tidak melakukan press. Nah, ini karena pada status PLC-nya itu sudah terbaca, sudah selesai melakukan press. Oke, berarti yang harus kita cek adalah, kita perbaiki adalah pressure switch bottom-mule-nya. Oke, kita ganti pressure switch bottom-mule-nya. Oke, kita lepas pressure switch-nya, kita lepas kabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita lepas menggunakan kunci, kita lepas. Oke. Kita lepas. Oke, kita lepas pressure switch-nya. Mohon maaf, lupa dimatikan pompanya. Pressure switch-nya kita ganti, rekan-rekan sekalian, para pemirsa, kita ganti pressure switch yang baru, tapi ini lain merek. Dan setelah kami pelajari ternyata kontaknya berbeda, teman-teman. Jadi posisi NO dan NC-nya ini berbeda, sehingga kita harus menukarkan kabelnya harus kita pindah untuk terminalnya, karena posisi NO-nya berbeda. Oke, kita pindah kabelnya terlebih dahulu. Oke, setelah selesai kita pindah kabelnya, kita pasang soketannya. Mohon maaf tadi untuk proses pemindahan kabel tidak saya video karena gak ada teman yang megang HP, jadi pindah kabel sambil mengambil videonya nggak bisa, jadi saya skip tadi. Ini sudah saya pasang, sudah saya pindah. Oke, selanjutnya kita lihat untuk status PLC-nya untuk pressure switch bottom-mule. Oke, kita perhatikan nomor 2 dari bawah, pressure switch bottom-mule ini sudah mati. Artinya dia untuk kontak NO-nya belum bekerja. Oke, kita coba. Kita nyalakan. Komponya kita hidupkan. Oke. Kita coba. Kita perhatikan. Pressnya sudah bekerja. Press top mule, press bottom mule sudah bekerja.
Nah, kemudian kita lihat status pressure switch-nya pada PLC. Nah, perhatikan, dia pressure switch-nya sudah bekerja dan yang itu kembali menjadi NC. Ini artinya sudah kondisinya sudah normal. Nah, itulah rekan-rekan sekalian permasalahan pada injection molding mesin koi. Nah, ini permasalahannya pada pressure switch, yaitu press matras, press bottom mold, press matras bagian samping itu tidak bisa bekerja. Ternyata permasalahannya pada pressure switch. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu mendukung channel kami Asnan Engineer 354 dengan cara tekan tombol subscribe bagi yang belum, like video ini, dan silakan di-share pada media sosial rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih.